teman-teman, perkenalkan nama saya Yuyun dengan NIM J1A119219 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Halu Oleo Angkatan 2019. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal dengan judul Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kota Ternate. Nah, pada bagian pendahuluan, persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Sistem pengolahan persampahan, terutama untuk daerah perkotaan, harus dilaksanakan secara tepat dan juga secara sistematis, karena jumlah sampah yang setiap tahun terus meningkat, sejalan dan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya, dan juga disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Oleh karena itu, penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata, akan tetapi dalam penanganannya membutuhkan masyarakat. Nah, dalam hal ini, Kota Ternate adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis, dan sebagainya, sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah. Kota Ternate mengalami permasalahan pengelolaan persampahan, yakni masalah pengangkutan sampah. Berdasarkan data bahwa jumlah ketersediaan prasarana pengangkutan hanya mampu mengangkut timbulan sampah sebesar 214 meter kubik per hari. Dinas Kebersihan Kota Ternate pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan hitungan bahwa timbulan sampah pada tahun 2012 adalah 413 meter kubik per hari, didasari pada jumlah penduduk Kota Ternate saat ini yakni 172.559 jiwa BPS Ternate dalam angka. Pada tahun 2011 berarti menyisakan bahwa 52% sampah tidak terangkut ke TPA. Bagian pembahasan. Kondisi pengelolaan persampahan di Kota Ternate, terdapat beberapa tahapan-tahapan pengelolaan persampahan yang terdiri atas pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan. Yang pertama itu tahap pengumpulan sampah yang dimana dalam hal ini belum maksimal diterapkan, terutama sampah rumah tangga. Yang kedua yaitu proses pengangkutan sampah. Dalam hal ini sarana pengangkutan sampah Dinas Kebersihan Kota Ternate sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat atau warga Kota Ternate. Selanjutnya yaitu tahap pemusnahan. Nah, pada tahap pemusnahan ini masih menggunakan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan karena dapat menimbulkan bau atau vektor penyakit yang terdapat dari lalat atau tikus. Akan tetapi, terdapat pembuatan pupuk kompos sebagai salah satu bentuk nilai ekonomi sampah atau cukup signifikan untuk mengurangi volume sampah di TPA. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengolahan sampah di Kelurahan Dupa-Dupa. Yang pertama yaitu kepadatan dan penyebaran penduduk. Penduduk adalah salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah atau kota. Kepadatan penduduk di Kelurahan Basjong Dupa-Dupa sebanyak 228 jiwa per hektar. Yang kedua yaitu karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi. Perolehan data sistem pengolahan sampah di Kelurahan Dupa-Dupa di 3 fungsi kawasan, yakni pemukiman, pasar, dan transportasi laut atau pelabuhan. Yang ketiga yaitu budaya, sikap, dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Dupa-Dupa belum sadar akan pentingnya pemilihan sampah pada lingkungan. Kebiasaan masyarakat belum sadar terhadap waktu pembuangan sampah. Jadi kesimpulannya adalah pertama yaitu pola pengumpulan sampah di Kota Ternate masih menggunakan metode individual tidak langsung, dan metode komunal langsung. Yang kedua yaitu beberapa faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi sistem pengolahan sampah di Kelurahan Dupa-Dupa. Yang pertama yaitu kepadatan dan penyebaran penduduk, yang kedua yaitu karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi, dan yang ketiga yaitu budaya, sikap, dan perilaku masyarakat. Kesimpulan yang ketiga yaitu model pengolahan sampah di Kota Ternate hendaknya melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan dan memperhatikan karakteristik sampah, karakteristik perkotaan, serta keberadaan sosial budaya masyarakat setempat.